Ayo jalan-jalan. Kali ini Maradak ditemani oleh saya, Stefania Silalahi. Kita akan jalan-jalan di Museum TB Silalahi Center. Jadi Museum TB Silalahi Center berlokasi di Jalan Dr. TB Silalahi, nomor 88, Desa Pagar Batu, Balige, Sumatera Utara. Museum sendiri dimiliki oleh Dr. TB Silalahi, di mana museum mempunyai tiga tempat utama. Yang pertama, museum pribadi adalah museum dari Dr. TB Silalahi, museum pribadi atau langkah sejarah dari Museum TB Silalahi. Lalu yang kedua adalah museum Batak, di mana berisi tentang artefak Batak. Lalu yang setelahnya adalah Kuta Batak, di mana perkampungan Batak zaman dulu. Jadi kita akan melihat bagaimana isi dari Museum TB Silalahi Center. Maka sama-sama kita meradak ke Museum TB Silalahi Center. Jadi pemirsa Maradak, kita sama-sama masuk ke Museum TB Silalahi Center. Museum melestarikan peradaban bangsa. Sebagai sarana informasi, museum bagai ruang lorong waktu yang membawa kita mundur ke masa lalu. Jadi pemirsa, kita sebelum masuk ke Museum TB Silalahi Center, kita terlebih dulu harus membeli tiketnya. Jadi tiketnya dia seharga untuk Sabtu Minggu, dia seharga 20.000 untuk tiket umum. Nah, jam bukanya sendiri ini berkisar dari Selasa sampai Jumat itu mulai dari jam 8 sampai jam 5. Lalu hari Sabtu dan Minggu mulai dari jam 8 sampai jam 6 sore. Jadi bagaimana nantinya di dalam kita akan lihat sama-sama. Namun dalam perkembangannya hari ini, museum tidak hanya sebatas ruang sumber informasi. Di negara maju, museum bahkan sudah menjadi industri. Jadi pemirsa, sekarang kita sudah ada di ruangan luar atau outdoor dari Museum TB Silalahi Center, di mana museum ini punya dua ruangan untuk khusus museum pribadi atau museum jejak langkah TB Silalahi. Jadi museum outdoor ini berisi tentang semua benda-benda yang dulu digunakan oleh TB Silalahi pada saat di Angkatan Darat dan pada saat di militer. Lalu bagaimana nantinya di indoornya atau di ruang dalamnya kita akan lihat di Museum Jejak Langkah TB Silalahi. Maka sama-sama kita langsung masuk ke Museum TB Silalahi Center. Memasuki area museum akan terlihat sosok patung TB Silalahi tegak berdiri seakan menyambut kedatangan para pengunjung. Sungguh, sebuah ide brilian dari seorang TB Silalahi membangun museum Batak ini. Tidak saja menunjukkan keluhuran budi yang mulia, namun juga tanggung jawab moral yang luar biasa dalam pelestarian dan pewarisan kebataan bagi generasi muda Batak dan para milenial pada umumnya, agar mereka tidak hilang jejak peradaban dan budaya hidup para leluhurnya. Mengunjungi Museum Batak ini, selain memperoleh informasi dan pengetahuan tentang tanah Batak, berikut pesona budaya dan tatanan kehidupan masyarakat Batak yang terdiri dari 6 rumpun, yakni Batak Toba, Simalungun, Pakpak, Karo, Mandailing, dan Angkola. Sejatinya, museum memiliki andil besar dalam melestarikan peradaban bangsa di tengah gelombang gencarnya perubahan peradaban dunia. Umumnya,
Museum yang memuat informasi masa lalu dan kesejarahan itu selalu dibangun di kota besar agar menjadi pusat perhatian serta mengundang orang untuk datang. Memang agak aneh terdengar kalau museum dibangun di pelosok desa. Namun itu terjadi di Tanah Batak. Sebuah museum ada di Jalan Pagar Batu nomor 88, Desa Silalahi, Kecamatan Balige, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara. Museum Batak TB Silalahi, begitu masyarakat menyebutnya, dan terletak bukan di kota Balige. Ide dan gagasan pendirian museum ini dari Tiopan Benhart Silalahi adalah suatu kebiasaan bagi orang Batak yang selalu membuat nama depan hanya dengan inisial disusul dengan marga. Maka nama Tiopan Benhart disingkat hanya dengan TB. Letnan Jenderal Purnawirawan ini lebih dikenal dengan TB Silalahi. Lahir di Pematang Siantar 17 April 1938. Nah, jadi pemirsa, kali ini kita sudah berada di depan dari museum pribadi atau Museum Jejak Langkah TB Silalahi Center. Nah, bagaimana nantinya di dalamnya? Kita akan langsung masuk. Kita masuk, kita akan lihat di dalamnya. Dari Museum Pribadi TB Silalahi. Nah, bagaimana di ruangan ini akan kita lihat semua milik-milik pribadi atau benda-benda pribadi dari TB Silalahi. Bagaimana nantinya benda-benda yang dimiliki oleh TB Silalahi kita akan lihat di bagian belakang dari tempat saya ini. Oleh Pak TB Silalahi pada saat dia sekolah dasar, di mana pada saat itu masih disebut sekolah rakyat. Jadi ini sekolah rakyat 3 Balige. Nah, jadi ini masih meja dan kursi yang digunakan, di mana juga pada waktu itu masih menggunakan aksara Batak dituliskan di sebuah papan namanya lei. Jadi bisa kita lihat ada lei dengan alat tulisnya. Jadi masih menuliskan aksara Batak, diajarkan aksara Batak dengan dituliskan di papan tulis. Begitu. Jadi ini adalah apa yang bisa kita lihat di Museum TB Silalahi dengan mulai dari kecilnya, mulai dari beliau SD di sekolah rakyat pada saat itu disebutkannya. Begitu. Kita akan lihat bagaimana yang lainnya ada di dalam sini. Kita akan lihat bagaimana beliau mulai dari SD sampai ke perkuliahannya. Jadi memang Pak TB Silalahi itu dia sekolah SD sampai SMA di Balige, di daerah Balige. Jadi melanjutkan 1 tahun perkuliahan di arsitektur di Bandung. Tapi tidak selesai karena pada saat itu ada pemberontakan PRRI, jadi Permesta. Jadi suplai dari daerah Toba ke Bandung tidak ada, jadi terhalang. Sehingga karena itu maka berhentilah di jurusan arsitek, maka melanjutlah di Akademi Militer Nasional atau AMN. Nah, bagaimana di militernya kita akan lihat ada di bagian sini. Silakan. Mari.
Batak dan TB Silalahi Center adalah sebuah kesatuan yang utuh tentang kebatakan dan sosok tokoh orang Batak yang luar biasa, dikenal secara nasional. Tidak berlebihan bila kedua tempat ini sesungguhnya lebih dari sekedar museum, namun sudah menjadi objek riset dan observasi, pariwisata, dan cagar budaya. TB Silalahi Center yang mengoleksi arsipnya sejak sekolah rakyat, SMP, SMA, masa kuliah, sampai arsip karir militer sebagai TNI dengan pangkat Letnan Jenderal Purnawirawan, seperti pakaian dinas, pangkat dan tanda jasa, meja dan kursi, bahkan mobil pribadi. Dalam karir pemerintahan, TB Silalahi pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara atau Menpan pada masa Kabinet Pembangunan 6 era tahun 1993-1998. Sejarah perjalanan hidup TB Silalahi sejak masa kanak-kanak dan mengembalakan ternak, semasa kuliah sampai menjadi seorang jenderal dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ada di sini. Nah, jadi pemirsa, sekarang kita sudah ada di ruangan atau deskripsi dari ruangan Pak TB Silalahi pada saat beliau menjadi Menteri Aparatur Negara di Indonesia, di mana pada saat itu di tahun 1993 sampai di tahun 1998. Nah, kita akan lihat di sini adalah ruang kerjanya, deskripsi dari ruang kerjanya, di mana masih Presiden Soeharto pada saat itu dengan wakilnya. Bisa kita lihat ada foto dari Presiden Soeharto dan juga wakilnya. Lalu beginilah tampak dari ruang kerja dari TB Silalahi, Pak TB Silalahi selama menjadi Menteri Aparatur Negara. Nah, itu dia ruangannya. Perjalanan kita di museum pribadi atau museum jejak langkah TB Silalahi. Nah, selanjutnya kita akan lihat Huta Batak lagi, tapi ada di sebelah dari museum. Maka kita akan bisa sama-sama langsung berangkat ke Huta Batak. Batak atau perkampungan orang Batak zaman dahulu. Nah, di sini adalah perkampungan orang Batak Toba. Jadi perkampungan Batak Toba, kita akan lihat bagaimana
dulunya perkampungan orang Batak Toba dibangun. Nah, mari sama-sama kita langsung masuk ke dalam. Sebagai aset daerah berskala nasional, Museum Batak dan TB Silalahi Center di Desa Silalahi ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 18 Januari. Jadi pemirsa, sekarang kita sudah sampai di Huta Batak atau perkampungan Batak zaman dulu. Jadi di mana kita bisa lihat di sekitar sini adalah deskripsi dari perkampungan orang Batak zaman dulu. Nah, di sini ada dua jenis rumah, di mana bisa kita lihat dua jenis rumah tersebut. Yang pertama itu adalah rumah. Di sebelah sini yang 3 rumah ini namanya adalah rumah. Lalu yang sebelah kanan saya ini namanya sopo. Nah, bagaimana rumah dan sopo ini bisa kita lihat dari bentuknya. Dari bentuknya di mana ada banyak sekali lukisan-lukisan atau bisa orang Batak sebut itu gorga di tampak depannya. Nah, itu adalah untuk rumah. Rumah tersebut kegunaannya untuk tempat tinggal, sebagai tempat tinggal, karena memang di zaman dahulu itu rumah orang Batak itu tidak hanya ditinggali oleh satu keluarga, tapi juga ada 4-5 keluarga gitu. Nah, jadi untuk rumahnya sendiri karena memang ditempati oleh banyak orang, tidak boleh dan tidak bisa untuk melakukan kegiatan siang hari atau memasak sebagai contoh di dalam satu rumah. Maka dibuatlah satu rumah lagi namanya sopo, gunaannya untuk memasak, alat-alat memasak dan juga menyimpan alat-alat dari masak tersebut. Nah, ada juga kegunaannya itu untuk sebagai lumbung. Nah, lumbung untuk hasil panen. Nah, begitu. Jadi di sini juga kita bisa lihat dari pekerjaan orang Batak dahulu itu bisa kita lihat dari kolong rumahnya. Kolong rumahnya di mana di bagian bawah itu mereka biasanya meletakkan alat-alat dari pekerjaan mereka. Contohnya alat untuk nelayan ada di bagian bawah sampannya, lalu di bagian tengah itu penggembala kerbau. Nah, untuk yang terakhir itu sebagai penenun. Jadi beberapa juga memang mata pencahariannya adalah petani dan berkebun. Mereka juga letakkan di bagian bawah alat-alat untuk bertani dan berkebun. Nah, kebetulan pemirsa kita bisa lihat rumah di tengah-tengah ini adalah rumah masa kecil dari Pak TB Silalahi. Waktu ini adalah rumah dari keluarganya. Boleh dibilang ini rumah dari keluarganya. Nah, rumah-rumah di sini adalah rumah-rumah asli. Boleh kita bilang ini rumah asli yang dulu masih digunakan. Nah, jadi setelah museum dibangun, maka pemerhati budaya menyumbangkan rumah-rumah yang ada di sini untuk dibuatkan di museum supaya bisa menggambarkan bagaimana rumah-rumah atau deskripsi perkampungan orang Batak zaman dahulu. Jadi pemirsa, itu sekitar jalan-jalan kita di Museum TB Silalahi Center, terutama di Huta Batak. Nah, karena kita sudah lihat bagaimana perkampungan orang Batak zaman dahulu, maka kita akan lihat museumnya. Museum di mana banyak artefak-artefak Batak zaman dahulu. Mungkin kita akan lanjut ke gedung yang terakhir. Gedung terakhir kita akan kita lihat di belakang dari Huta Batak ini. Mari sama-sama kita langsung masuk ke Museum Batak.
Sebutan museum hari ini terdengar seperti mengatakan sesuatu yang asing dari masa lampau. Sebut saja benda kuno, arsip sejarah, foto kusam hitam putih, dan barang-barang yang termakan usia yang sangat ketinggalan zaman. Di Museum Batak dari Museum TB Silalahi, di mana museum ini adalah gedung ketiga. Nah, museum sendiri diresmikan pada tahun 2011, tepatnya 18 Januari 2011 oleh Presiden RI ke-6 dari Bapak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, bagaimana nanti di dalamnya? Museum ini berisi tentang artefak dari Batak pada zaman dahulu. Nah, kita akan lihat bagaimana isi dari Museum Batak ini. Kita akan lihat sama-sama, kita lihat ke dalam. Nah, jadi pemirsa, kita sudah memasuki ruang dalam dari Museum Batak TB Silalahi Center. Jadi waktu pertama kali kita masuk, kita akan langsung disuguhkan oleh pemandangan Danau Toba dan juga persawahan. Nah, bisa kita lihat di sini bagaimana tampak luar dari museum, dan langsung kita lihat pemandangan yang disuguhkan kepada kita dengan pemandangan Danau Toba dan juga persawahan di daerah Danau Toba. Nah, jadi di sini kita bisa lanjut ke gedung masuknya. Jadi memang ini masih di luarnya, meskipun di dalam gedung. Nah, di sebelah sini kita akan lihat bagaimana banyaknya artefak-artefak dari orang Batak zaman dahulu langsung ada di tanah Batak. Museum Batak dibangun di Desa Silalahi, tidak jauh dari kota Balige, ibu kota Kabupaten Humbang Samosir atau Humbahas, dengan sosok bangunan museum yang mengangkat bentuk rumah adat Batak yang syarat dengan filosofi kehidupan masyarakat Batak. Kota Balige sendiri yang terletak di jalur barat jalan lintas Sumatera itu mudah dicapai, baik jalur darat Pematang Siantar Parapat Balige atau dari Sibolga Tarutung Balige, dan jalur udara Bandara Kuala Namu Bandara Silangit menuju Balige. dari Museum Batak Museum TB
Center. Jadi ruangan ini sendiri ini adalah ruang dari menggambarkan tentang peperangan dari sisinya Maharaja pahlawan Batak orang Indonesia dengan Belanda pada saat itu. Nah, di sini akan kita lihat bagaimana deskripsi dari peperangan tersebut dengan beberapa gambar-gambar yang juga mendukung untuk bagaimana peperangan zaman dulu, apa yang terjadi pada saat itu. Nah, bisa kita akan lihat ada banyak sekali di sini. Di dalam museum terpajang benda atau replika peradaban, kehidupan dan budaya masyarakat Batak yang sejak awal peradaban dan budaya hidup ada di kawasan sekitar Danau Toba. Ada solu atau perahu yang dahulu dipergunakan nelayan ketika melayari Danau Toba. Ada alat tenun ulos atau selendang khas Batak, alat pertanian dan peternakan, serta pernak-pernik budaya kehidupan masyarakat Batak masa lalu. Dalam museum terpajang benda atau replika peradaban, kehidupan dan budaya masyarakat Batak yang sejak awal peradaban dan budaya hidup ada di kawasan sekitar Danau Toba. Ada solu atau perahu yang dahulu dipergunakan nelayan ketika melayari Danau Toba. Ada alat tenun ulos atau selendang khas Batak, alat pertanian dan peternakan, serta pernak-pernik budaya kehidupan masyarakat Batak masa lalu. Dari sisi kedaerahan, berbanggalah orang Batak memiliki sosok TB Silalahi yang telah mewariskan sumber ilmu tentang etnis Batak di museum ini dan secara nasional telah mewariskan bagian dari nilai budaya bangsa. Nah, jadi itu sekitar perjalanan kita di Museum Batak, Museum TB Silalahi Center. Jadi dari tadi kita sudah lihat ada banyak sekali artefak-artefak dari orang Batak zaman dulu yang masih digunakan dan juga yang telah digunakan. Nah, selain itu kita bisa juga berjalan-jalan di museum untuk menikmati pemandangan. Jadi kita bisa dapat dua hal. Yang pertama, pemandangan yang kita bisa dapatkan dari tampak belakang di Museum TB Center. Juga kita bisa belajar tentang sejarah Batak zaman dahulu. Nah, untuk teman-teman semua pemirsa, kita ayo jalan-jalan ke TB Silalahi Center. Nah, pemirsa, sekarang kita edisi Marada kali ini kita akhiri di Museum TB Silalahi Center. Kita akan lanjutkan di edisi selanjutnya.
Nah, untuk pemirsa yang berminat untuk datang ke Museum TB Silalahi Center, bisa datang langsung ke daerah Balige, lebih tepatnya di Museum TB Silalahi Center, Jalan Dr. TB Silalahi, nomor 88, Desa Pagar Batu, Balige. Nah, untuk yang berminat dan bisa ingin menikmati bagaimana isi museum dan juga bagaimana pemandangan di sekitar museum, bisa langsung datang ke tempat ini. Oke, kita lanjut untuk edisi Maradak selanjutnya. Maradak, ayo jalan-jalan dari Museum TB Silalahi Center, Museum di Hatiku. Maradak, ayo jalan-jalan.